Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Thoriq Ikhwanul Ihsan. Pada video kali ini saya akan mencoba mempraktekkan salah satu praktek berbicara, yaitu dengan menggunakan metode bercerita. Nah, tujuan saya untuk membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester yang diberikan oleh Bapak Dr. Adrias MPD selaku dosen pengampu mata kuliah keterampilan berbahasa di SD. Nah, untuk metode praktek yang saya gunakan ini yaitu praktek berbicara dengan metode bercerita. Nah, nanti saya akan tampilkan sebuah foto atau gambar dan nanti saya akan bercerita mengenai apa aja yang terjadi pada gambar tersebut. Nah, bisa teman-teman dan Bapak lihat pada gambar di atas yang sudah saya sediakan di sini. Bisa teman-teman dan Bapak lihat, itu merupakan sebuah sebuah gambar atau foto ya, foto lah. Foto saya yang menunjukkan bahwa saya berada di salah satu ikon wisata yang berada di Indonesia, yaitu Monas atau singkatan dari Monumen Nasional. Nah, untuk Monas ini merupakan salah satu destinasi wisata atau apa namanya itu, salah satu bangunan ikonik yang ada di Indonesia. Karena kan pada awalnya bangunan Monas ini dibangun untuk menghargai jasa para pahlawan kita yang telah memperjuangkan kemerdekaan kita pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Nah, untuk itulah bangunan Monas ini dibuat. Bangunan Monas ini memiliki tinggi sekitar 132 meter yang terletak di lapangan Medan Merdeka yang berada di Jakarta Pusat. Bangunan Monas ini mulai dibangun pada 17 Agustus 1961 dan selesai pembangunannya dan sekaligus diresmikan pada 12 Juli 1975. Jadi sekitar 30 tahun setelah kita merdeka ya, baru bangunan ini diresmikan itu. Jadi pada masa pemerintahan Pak Soeharto. Nah, bangunan Monas ini memiliki lahan yang cukup luas ya, atau lapangannya gitu, cukup luas, sekitar 40 hektar gitu. Jadi untuk berkeliling di Monas ini juga memakan waktu gitu jika kita berjalan ya. Namun di Monas tersebut juga banyak yang menyediakan berbagai kendaraan seperti sepeda ataupun transportasi seperti kereta gitu. Kereta berjalan gitu kayak kereta memiliki roda gitu kan. Nah, kita bisa menaikinya secara gratis gitu. Itu merupakan salah satu program yang disediakan oleh pemerintah untuk membantu wisatawan yang berkunjung ke daerah Monas tersebut. Untuk menaiki kereta tersebut kita cukup menunggu saja di haltenya. Jadi di Monas itu kan luas itu. Jadi ada haltenya, ada halte masuk sampai halte di depan tempat masuk Monasnya itu. Nah, jadi bisalah kita naik kereta tersebut secara gratis ya, tanpa dipungut dibayar seperseperon. Kalau ada yang minta biaya berarti itu termasuk pungli gitu. Jadi kita bisa melaporkan kepada pihak yang berwajib gitu. Nah, kebetulan kemarin itu saya naik kereta itu untuk pergi ke pintu masuk Monas tersebut. Nah, untuk pintu masuk Monas ini kita harus masuk ke dalam terowongan dulu. Jadi pintu masuk Monas ini berada di bawah tanah gitu. Sekitar 1 atau 2 meter di bawah tanah gitu. Jadi dibuat seperti terowongan gitu. Jadi kita masuk ke bawah dulu kan melalui tangga, baru kemudian ada loketnya itu, tempat pembelian tiket untuk masuk untuk sekedar museum saja, atau bisa juga kita masuk ke cawan atas gitu atau ke puncak gitu. Nah, kebetulan pada saat saya ke Monas kemarin itu saya hanya membeli tiket untuk masuk ke cawan bawah saja atau ke penumpang bawahnya itu yang berbentuk segitiga terbalik itu kan. Nah, saya hanya membeli tiket untuk masuk itu. Kenapa? Karena untuk tiket ke puncak itu kebetulan pada saat itu sudah habis gitu. Nah, bisa teman-teman dan Bapak bayangkan kan, saya datang sekitar jam 11-an lah. Nah, tiket itu sudah habis gitu. Nah, dikarenakan kan untuk bangunan Monas ini untuk masuk ya hanya diperbolehkan pada jam 7 sampai jam 4 gitu. Jadi
untuk pembelian tiket ke puncak itu dibatasi pembelinya gitu. Nah, kebetulan saya tidak dapat gitu kan. Ya udahlah, saya pergi ke museum dan ke penampang bawahnya itulah, yang cawan atasnya itu. Singkat cerita, pergilah saya ke museum gitu kan, ke dalam Monas tersebut. Ternyata di dalam itu sangat lengkap sekali ya sejarah Indonesia, mulai dari sebelum Belanda tiba, pada masa pemerintahan Belanda, masa Jepang, sekaligus dengan pada masa kemerdekaan itu. Itu cukup sekali seluruh sejarah dituliskan di situ. Tidak hanya dituliskan, malahan juga ada yang apa namanya itu, dibuat seperti patung gitulah, seperti yang berbentuk 3 dimensi kan, untuk memudahkan bagi kita untuk memahami apa yang terjadi pada masa saat itu gitulah. Nah, singkat cerita, setelah saya berputar-putar kan di museum, membaca-baca sejarah-sejarah gitu kan, naiklah saya ke cawan bawah itu. Kan ada itu penampang bawah, namun di atasnya itulah. Nah, saya di situ kan, kita foto-foto gitu, foto-foto melihat pemandangan Jakarta itu gitu kan. Nah, kira-kira seperti itu. Mungkin kalau saya bisa membeli tiket untuk ke puncak ya, mungkin seisi kota Jakarta mungkin bisa bisa nampak oleh saya gitu kan. Hanya saja mungkin keberuntungan tidak berpihak ya. Tiketnya sudah habis gitu. Salah saya juga sih untuk datangnya telat gitu kan, jam 11. Harusnya datang pagi aja gitu kan. Pagi jam 7 kan langsung beli tiket. Mungkin kita bisa dapat tiket untuk ke puncaknya gitu. Nah, setelah saya foto-foto kan, melihat pemandangan, sudah bosan juga baca sejarah gitu kan. Nah, tidak tidak disangka waktu sudah menunjukkan pukul 3:30 gitu. Nah, karena Monas ini tutupnya pada pukul 4, mulailah petugas-petugas Monas itu memanggil wisatawan tersebut gitu. Apa katanya kan, kepada seluruh pengunjung yang berada pada Monas, eh, dipersilahkan untuk meninggalkan area katanya kan. Itu merupakan himbauan untuk para wisatawan yang berkunjung ke Monas ya, untuk meninggalkan Monas gitu. Karena kan jam 4 sudah ditutup akses untuk pengunjung gitu. Nah, karena kan harus ada apa namanya itu, pembersihan gitu kan. Jadi petugas ini kira-kira diberikan waktu untuk membersihkan ini, untuk supaya apa namanya, pengunjung yang besok hari bisa merasakan Monas itu dengan bersih gitu kan, tanpa adanya kotoran gitu kan. Sudah bersih lah istilahnya itu esok harinya. Nah, keluarlah kita kan melalui terowongan tadi kan. Di Monas itu kan ada pagar gitu. Jadi kita kalau masuk dan keluar memang harus lewat terowongan itu gitu. Tidak tidak boleh memanjat gitu. Ntar dikira temannya yang di itu kan, apa namanya, di Silayang kan. kan kan gak lucu itu kan. Nah, keluar lewat terowongan. Untuk pergi ke pintu keluar, saya juga menggunakan itu kemarin, kereta itu, karena kan saya kan bawa adik sepupu kan, kecil kan, dia ingin sekali naik itu lagi katanya kan, jadi naiklah itu kan. Singkat cerita, tiba di halte pintu keluar, saya keluar gitu kan. Untuk sebelum pergi pulang kan, pergi ke rumah di Jakarta itu kan, saya beli oleh-oleh dulu seperti souvenir gitu kan, baju dengan merek Monas gitu kan, untuk diberikan kepada saudara-saudara gitu kan. Mungkin sekian cerita singkat mengenai saya yang pada bangunan Monas itu kan, pada saat hari libur kuliah ya, kebetulan jalan-jalan ke Monas. Mungkin hanya itu cerita yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman dan Bapak. Nah, mungkin hanya sekian untuk praktek dari berbicara menggunakan uh, metode dari bercerita dari saya ya. Mungkin hanya sekian video untuk kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf atas segala kesalahan yang saya katakan, atas kesalahan kata. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.